Membahas Soeharto cocok banget kayak pisau bermata dua, mempunyai sisi positif dan negatifnya. Kenapa kamu tanya begitu? Di video ini cuma bahas sisi baiknya aja. Sebagai bapak pembangunan, kita sudah nikmatin berbagai infrastruktur peninggalan Orde Baru. Begitupun dalam perkeretaapian. Sayangnya, di zaman dia juga banyak jalur kereta api mati, seakan jadi tumbal proyek infrastruktur jalan. So, apakah Soeharto nggak suka kereta api? Simak sampai habis. Jika dibanding dulu, perkeretaapian sekarang jelas lebih baik. Hampir semua aspek, kecuali jaringan jalurnya. Bahkan di zaman Belanda jauh lebih kompleks dan perlahan menyusut puncaknya pada zaman Orba, dikarenakan pembangunan infrastruktur jalan semakin baik. Harga kendaraan bermotor makin murah, seirama dengan peningkatan perekonomian. Beberapa rel fans, terlebih RF Indonesia tahun 90-an, merasa Soeharto kayak psikopat yang doyan matiin jalur kereta api. Ada dua opini publik kenapa Soeharto kurang srek sama kereta api. Kereta api dianggap simbol komunis yang mengekang kebebasan aktivitas masyarakat. Indonesia fanatik anti-komunis, merasa bepergian dengan kereta api bukanlah kemajuan dan mengekang kebebasan. Ini agak wajar karena beberapa negara komunis terkesan membatasi kendaraan pribadi dan mengutamakan transportasi umum. Kedua, car-centric dan investasi pabrikan otomotif, solusi terbaik ala Amerika Serikat untuk mempercepat perekonomian pasca Perang Dunia Kedua. Ada matahari pagi, ada kicau burung bernyanyi. Ku ingin selalu bermain dengan Kehidupan baru telah lahir di Indonesia. Kijang baru ikut menciptakannya. Kijang lincah berlari, lihat sungai mengalir jernih, bahagia. Simbol kebebasan bepergian naik mobil jadi standar kemajuan saat itu. Tunjukin kesejahteraan, status sosial, dan kebebasan ekspresi. Konsep pembangunan car-centric ala Amerika Serikat terbukti nyata mempercepat pertumbuhan ekonomi karena investasi besar di sektor otomotif, membuka banyak lapangan kerja, berimbas peningkatan infrastruktur jalan, jadinya memangkas waktu logistik dan mobilisasi antar daerah, dan efek positifnya merembet ke sektor lain. Gak cuma Amerika Serikat atau negara berkembang saja, tapi negara maju sukses juga pakai cara yang sama, dan ini beberapa contohnya. Di Jepang, regulasi Kei-Car membatasi dimensi mobil, cc, dan harga jual yang terjangkau, serta inovasi Honda Super Cup jadi pionir sepeda motor murah di Jepang, bahkan salah satu di dunia. Di Jerman, alih-alih bikin regulasi baru, mending lanjutin program Pak Kumis lucu dari Volkswagen tipe VW Kodok. Di Inggris, dengan mobil Mr. Bean-nya atau Morris Mini Minor, cikal bakal Mini Cooper. Di Italia ada namanya Utilitaria, bukan program resmi pemerintah, tapi julukan buat mobil murah kayak Fiat 500 dan sejenisnya. Dan juga Vespa jadi pionir motor murah di Italia bahkan dunia. Sedangkan Korea Selatan melalui Hyundai dan Kia dari mobil pertamanya. Beberapa negara yang tadi disebut punya kebijakan car-centric, tapi diimbangi pembangunan transportasi umum, terutama kereta api. Korea mungkin contoh yang paling relate sama Indonesia, apalagi dulunya negara ini lebih miskin dari Indonesia pasca perang. Tapi sejak rejim Park Chung-hee, perekonomian melejit pesat karena regulasi car-centric, apalagi sejak dibukanya tol Gyeongbu menjadi simbol nasional kemajuan ekonomi, mempercepat mobilisasi logistik dan masyarakat, persis seperti tol Jagorawi. Korea Selatan sebenarnya negara yang hampir car-centric jika dibanding Jepang atau negara Eropa lainnya. Peningkatan transportasi umum berbasis rel gak seirama dengan pertumbuhan kendaraan pribadi di tahun 80-90-an. Walau begitu, di era 70-an, Korea Selatan tetap di atas Indonesia dalam peningkatan kereta api. Korea tetap mengembangkan kereta perkotaan yang modern dari Seoul Metro Line 1 pada tahun 1974 dan terus berekspansi. Puncaknya, di 90-an Korea sadar dan mulai serius garap transportasi umum, terutama berbasis rel. Tahun 2003, bukti nyata keseriusan, meninggalkan zona nyaman car-centric, menggusur tol Cheonggaecheon sebagai tanda konsep baru pembangunan Korea.
Sebenarnya, tanda car-centric Indonesia kelihatan sejak era Orde Lama. Dahulu bahkan ada rumor, Soekarno nggak suka lihat kabel aliran atas yang halangi estetika Monas. Konsep car-centric sukses di Indonesia, mempercepat dan stabilkan ekonomi. Banyak jalan nasional dan tol dibangun, memperlancar mobilisasi ekonomi. Sayangnya, Orde Baru kayak kebanyakan negara berkembang lain, lupa atau nggak tahu efek negatif car-centric, mengabaikan efisiensi kereta api dalam perekonomian. Padahal, negara car-centric sekelas Amerika Serikat bukan nggak bodoh amat sama kereta api. Faktanya, di Amerika kereta api jadi tulang punggung ekonomi yang jauh lebih efisien dari jalan raya ataupun jalan tol. Amerika hanya mematikan kereta api penumpang, walau nggak bisa juga jadi pembenaran. Walau begitu, jangan lupa di era Soeharto juga perkeretaapian Indonesia sukses melakukan dieselisasi dari era uap. Banyak modernisasi prasarana dan sarana, serta elektrifikasi kereta perkotaan Jabodetabek. Seringkali, sebagai rail fans hanya fokus satu sisinya aja, yaitu efek negatif, kayak Aceh Binjai, Purwokerto Wonosobo, kereta Pulau Madura, dan lain-lain. Itu manusiawi sebagai rail fans yang peduli sama kereta api, tapi harus kooperatif pada aspek lainnya. Jika melihat aspek positif, emang terbukti nyata, ekonomi melejit stabil, industrialisasi membuka banyak lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup, walau KKN makin menjadi juga. Regulasi car-centric sebenarnya bagus, tapi harus sadar efek negatif jangka panjang. Wajib juga dibarengi peningkatan transportasi umum, terutama berbasis rel, bukan dengan menambah satu lajur tol atau membuat tol di atas tol. Jika lu mau nambahin atau ada yang kurang, silahkan diskusi dalam kolom komentar. Bye!